Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi, dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah digambarkan? Dalam dunia yang penuh dengan gambar dan visual, ada alasan mendalam di balik larangan ini. Dalam video kali ini, kita akan membahas alasan-alasan penting mengapa wajah Nabi Muhammad SAW tidak boleh digambar, dilengkapi dengan ayat Al-Quran, hadis, dan contoh nyata. Simak terus untuk memahami hikmah di balik larangan ini agar kita semakin dekat dengan ajaran Islam yang murni dan penuh kebijaksanaan. Untuk alasan yang pertama, yaitu menghindari penyembahan berhala atau syirik. Menggambar wajah Nabi Muhammad SAW dikhawatirkan akan mengarah pada penyembahan berhala atau syirik, yaitu mempersekutukan Allah. Ketika seseorang terlalu mengagungkan sosok Nabi dalam bentuk gambar, ia bisa terjerumus dalam keyakinan bahwa gambar tersebut memiliki kekuatan atau sifat yang harus dihormati seperti Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah para pembuat gambar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ayat Al-Quran yang relevan dengan hal ini ada di Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang Dia kehendakinya. Nah, untuk contoh-contohnya, yang pertama, pada zaman dahulu kaum musyrikin Quraisy itu menyembah berhala seperti Hubal dan Lata yang awalnya hanyalah patung yang dimuliakan. Atau contoh kedua, beberapa umat agama lain yang menganggap gambar atau patung tokoh agama mereka sebagai objek suci yang berakibat pada penyembahan atau pemujaan. Terus untuk contoh ketiga, yaitu menghindari pembuatan patung atau gambar wajah Nabi untuk mencegah umat Islam terjebak dalam kesesatan seperti yang dialami oleh umat-umat terdahulu. Nah, sekarang kita lanjut ke alasan yang kedua, yaitu menghormati Nabi Muhammad SAW. Rasulullah adalah manusia pilihan yang sangat mulia. Menggambar wajah beliau dapat dianggap sebagai tindakan yang merendahkan kemuliaan beliau, karena setiap gambar pasti tidak dapat menggambarkan keagungan beliau yang sebenarnya. Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun dari kalian yang beriman hingga aku lebih dicintai daripada dirinya sendiri, orang tuanya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari. Nah, inilah beberapa contoh amalan yang bisa kita lakukan untuk menghormati Nabi Muhammad SAW. Salah satunya, mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad setiap kali mendengar nama beliau sebagai bentuk penghormatannya. Atau contoh kedua, mengikuti sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud cinta dan penghormatan kepada beliau. Atau contoh ketiga, mempelajari sirah nabawiyah untuk memahami perjuangan dan akhlak mulia beliau. Nah, sekarang mari kita lanjut ke alasan yang ketiga, yaitu menjaga kesucian syariat Islam. Menggambar wajah Nabi Muhammad SAW berpotensi menimbulkan kesalahpahaman tentang Islam dan ajarannya. Kesucian syariat Islam harus dijaga agar tidak tercampur dengan praktik-praktik yang menyimpang atau tahayul. Rasulullah SAW juga bersabda, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah atau Al-Quran dan sunnahku atau hadis. Hadis riwayat Malik. Nah, beberapa contoh-contoh amalan yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, itu menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti memasukkan unsur sihir atau perdukunan. Atau contoh kedua, mengikuti pedoman yang jelas dari Al-Quran dan hadis dalam beribadah dan bermuamalah. Atau contoh ketiga, menghindari kepercayaan pada gambar atau jimat sebagai penolak bala atau pembawa keberuntungan. Nah, sekarang mari kita lanjut ke alasan yang keempat, yaitu mencegah penyelewengan sejarah dan citra Nabi. Jika wajah Nabi Muhammad SAW digambarkan, ada resiko penyelewengan sejarah dan penyalahgunaan citra beliau. Seperti orang bisa menggambar Nabi sesuai dengan persepsinya, yang bisa saja jauh dari kenyataan dan berpotensi merusak citra Islam. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu untuk beberapa contohnya, yang pertama itu menghindari pembuatan film atau gambar kartun yang menggambarkan sosok Nabi dengan cara yang tidak layak. Atau contoh kedua, menghindari penulisan sejarah yang tidak sesuai fakta dengan mengarang cerita atau sifat Nabi yang tidak benar. Atau contoh ketiga, mempelajari sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW dari sumber yang terpercaya seperti hadis dan buku sirah yang diakui para ulama. Nah, sekarang mari kita lanjut ke faktor yang kelima, yaitu mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Larangan menggambar wajah Nabi adalah bagian dari sunnah beliau.
Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengizinkan wajahnya untuk digambar, dan ini diakui oleh para sahabat dan umat Islam hingga kini. Mengikuti sunnah Nabi adalah wujud cinta dan ketaatan kepada beliau. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku, ia akan bersamaku di surga." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di dalam Al-Quran surah Al-Hasr ayat ke-7. "Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah." Nah, untuk beberapa contohnya, yang pertama itu mengikuti cara ibadah Nabi Muhammad SAW seperti sholat, puasa, dan juga haji sesuai dengan tuntunan beliau. Atau contoh kedua, mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari seperti jujur, sabar, dan juga penyayang. Atau contoh ketiga, menyebarkan ajaran Islam sesuai dengan apa yang Nabi sampaikan tanpa ditambah atau dikurang-kurangi. Demikianlah alasan mengapa wajah Nabi Muhammad SAW tidak boleh digambar. Dengan memahami hikmah di balik larangan ini, semoga kita semakin mencintai dan menghormati Nabi Muhammad SAW dengan cara yang benar. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.